Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nur Hasanah di channel saya Siti Nur Hasanah Yahya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Video kali ini adalah video pembelajaran mengenai metodologi penelitian, implementasinya pada penelitian, deskripsi, tesis, or disertasi. Masih terkait mengenai populasi dan sampel. Semoga videonya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu metode pengambilan sampel. Nah ini yang tadi saya katakan. Ini sudah saya bagi menjadi 3 kategori. Ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi. Totally ada 61 populasi yang ada, di mana universitas ada 13, institut ada 6, sekolah tinggi ada 42 gitu. Jadi totally ada 61 dan saya hanya mau mengambil sampel sebanyak 30 gitu ya. Nah, ternyata ini presentasinya. Presentasi dari ini didapatkan dari mana? 13 dibagi 61 kita dapatkan 21%. Di sini kan udah presentasi, berarti di sini persen. Jadi sampel yang diambil itu sebanyak 7. Dari 13 kita mengambil sampel sebanyak 7. Lalu dari 6 kita mengambil sampel sebanyak 3. Dari 42 kita mengambil sampel sebanyak 20. Nah, ini yang dibilang mewakili dari populasi yang ada. Kenapa dibilang mewakili? Coba kita lihat. Sekolah tinggi ini jumlahnya 42, banyak jumlahnya. Jangan sampai ketika pengambilan sampel sekolah tinggi nilainya cuma 10 gitu. Artinya kan tidak mewakili, orang ada banyak kok diambilnya cuma sedikit untuk penelitian. Nah, ini rumus yang digunakan untuk stratified random sampling agar dia bisa mewakili dari sampel yang diambil. Nah, ini yang dinamakan stratum. Nah, nanti untuk lebih detailnya ada di statistika untuk bab populasi dan sampel. Populasi dan sampel adanya hanya di buku praktikum, adanya hanya di buku statistika pendidikan. Buku praktikum tidak ada karena memang tidak saya masukkan. Oke. Nah, ini nama perguruan tingginya, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar terbuka dalam kita melakukan penelitian. Tidak ada yang kita tutupi gitu. Artinya dari sekian banyak ini kan ada data di lampiran, itu ada data totally nama perguruan tingginya. Misalkan di sini FAI Universitas Satyagama, ini masuk Jakarta Barat. Ini ada 13 ya. Universitas, nih ada 13. Baru ini masuk institut. Nah, ini kan ada 13. Nah, ternyata universitas tadi dari hasil perhitungannya kita dapatkan bahwa kita memperoleh 7 universitas. Ya kan? Nah, 7 universitasnya ini siapa-siapa aja dari 13 yang akan kita pilih. Kan tadi kita baru menentukan jumlahnya saja, belum menentukan siapanya, gitu. Nah, di sini ada pilihan FAI Universitas Islam At-Tahiriyah, Universitas Islam Jakarta, Ibnu Khaldun, Universitas Az-Zahra, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, bagaimana kita menentukan ini? Nah, ini ada metodenya lagi. Kalau tadi kita menggunakan metode penarikan sampel dengan menggunakan stratified random sampling untuk menentukan jumlah yang memang bisa mewakili dari populasi kita. Nah, sekarang kita menentukan nama-nama dari 7 universitas yang terpilih itu, siapakah universitas yang akan kita teliti. Bisa nggak menurut sepengennya peneliti aja? Oh, kebetulan misalkan, Bu, UIJ deket loh rumah saya, boleh nggak saya memilih UIJ juga sebagai salah satu sampelnya? Jawabannya adalah boleh. Kok boleh? Dasar ilmiahnya ada nggak, Bu? Ada. Jadi nanti teman-teman ketika sudah masuk ke dalam ranah menentukan jumlah sampel populasi, lalu menentukan siapa-siapanya itu menggunakan non-probability. Menggunakan convenience random sampling. Convenience random sampling itu adalah penelitian yang penarikan sampel yang disesuaikan dengan keinginan peneliti tetapi sesuai dengan tujuan penelitian.
Jadi dasarnya jelas. Ketika kita sudah menentukan jumlah sampel, lalu dari 7 ini siapa yang akan kita pilih itu, kita menggunakan apa metodenya? Kita menggunakan convenience random sampling. Convenience random sampling itu masuk ke dalam ranah non-probabilitas. Jadi ada 2 metode penarikan sampel, gitu. Ada probabilitas dan non-probabilitas. Nah, jadi itu bisa sesuai dengan keinginan peneliti, tetapi harus sesuai dengan tujuan penelitian. Jangan sampai tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, itu ada tekniknya. Jadi semua itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jangan nanti pas bilang, kok kamu milihnya ini Universitas Islam Jakarta, kenapa? Ya suka-suka saya, Pak, gitu kan. Nggak bisa jawab seperti itu, karena saya menggunakan metode penarikan sampel convenience random sampling. Nah, itu sesuai dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan keinginan peneliti. Nah, itu baru masuk akal. Jawaban yang memang sangat ilmiah untuk bisa disampaikan. Lalu ini disesuaikan ya. Tadi untuk yang institut terpilih berapa, lalu untuk yang sekolah tinggi terpilih berapa, jadi totally ada 30. Totally ada 30 sampel penelitian yang saya gunakan dalam disertasi saya. Oke, nah ini teknik pengumpulan data, Di sini boleh kita jelaskan yang dimaksud dengan pengumpulan data apa. Sekedar memberikan informasi kepada pembaca kita itu tidak masalah. Asalkan informasi itu jangan terlalu panjang dan berlarut-larut sampai 10 lembar gitu. Nggak cukup memberikan apa sih pengumpulan data agar mereka paham. Lalu ketika kita menentukan metode pengumpulan datanya, mereka juga akan bisa memahami. Nah, di sini untuk ketentuan yang menjadi pedoman adalah dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data dapat ditingkatkan jika teknik pengumpulan, alat pengukur, dan cara pengukurannya berkualitas. Nah, ini ada dasarnya. Jadi tidak bisa kita, ini menurut Suharsimi Arikunto, buku metodologi penelitian. Jadi memang di dalam ranah skripsi, tesis, atau disertasi, kita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang memang tidak jelas sumber atau referensinya. Nanti kalau mau kita sampaikan pendapat kita, itu ada ranahnya di dalam bab 4. Kita sampaikan, kita bisa ungkapkan, bisa mengutarakan apa hasil analisis kita, apa pendapat kita di dalam ranah bab 4. Oke. Nah, di sini instrumen yang digunakan dalam pengumpulan datanya, instrumen utamanya adalah kuesioner. Nah, jadi itu yang saya sampaikan kemarin bahwa di dalam tesis saya dengan 5 variabel penelitian itu cukup menggunakan kuesioner. Tidak lagi meminta data apapun dari responden penelitian saya. Dengan 5 variabel tersebut, responden itu cukup menjawab kuesioner yang saya berikan. Dan itu sudah mewakili data-data yang ingin saya ambil. Bagaimana itu bisa mewakili atau bisa mengungkap data yang ingin saya teliti? Karena pertanyaan penelitian dalam kuesioner itu harus benar-benar valid dan reliable. Makanya dilakukan pengujian. Nah, dasar untuk membuat kuesioner itu pun jelas. Seperti yang kemarin saya sudah sampaikan di materi sebelumnya. Dan itu sudah ada rekamannya, tapi belum sempat saya upload karena masih dalam proses editing. Jadi seperti itu ya. Jadi memang tidak bisa kita dalam penelitian itu asal-asalan tuh nggak bisa, karena nanti semua akan ditanyakan dasarnya apa, kenapa begini, kenapa harus begitu, kenapa jalannya A nggak ke jalannya B. Kita harus sudah punya jawaban dari setiap pertanyaan yang nanti akan dilontarkan baik oleh pembimbing maupun oleh penguji. Dan kita harus sudah punya jawaban itu karena kita melalui proses itu. Ya. Thank you for watching. Saksikan untuk video kelanjutannya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.